Hai teman-teman dan misiwi, perkenalkan nama saya Josh Prescott Wiryawan dari kelas 10 IPA 3 dan hari ini saya akan menjelaskan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapan saya memilih dalam bentuk game Among Us karena game ini sangat simpel namun juga sangat rumit. Nah, silakan simak video berikut ya. Perjalanan saya selama main game Among Us di game kali ini menghasilkan 10 jenis vektor. 10 vektor ini memiliki sudut yang berbeda dan masing-masing memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Mari kita analisa vektor satu persatu. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan vektor yang saya akan jelaskan berikutnya. Yang pertama adalah grid. Karena saya tidak memakai meteran, maka grid adalah salah satu opsi lainnya yang saya gunakan. Satu box akan bernilai 10 meter di video ini. Yang kedua adalah protractor. Protractor di kasus ini akan digunakan jika sudut tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita akan menghasilkan theta jika kita mengukur sudut tersebut. Ini adalah vektor pertama. Vektor pertama memiliki f1x yang bernilai 0 meter karena tidak ada vektor yang di garis X, sedangkan di garis Y ada satu buah vektor yang memiliki panjang sepanjang 40 meter. Ini adalah vektor kedua yang terdapat di kuadran 2 dan memiliki sudut 45 derajat. Sehingga untuk mencari f2x membutuhkan min 20 dikali sin 45 yang menghasilkan minus 14,14 meter. Sama juga dengan f2y akan dihasilkan melalui 20 dikali cos 45 yang hasilnya akan menjadi 14,14 meter. Untuk vektor 3 dan 4, kita tidak butuh mencari nilainya karena mereka memiliki panjang yang sama dan berlawanan arah sehingga akan menghasilkan 0. Berikut adalah vektor kelima yang memiliki sudut 45 derajat dan terletak di kuadran ketiga. Untuk mendapatkan f5x kita perlu mengalihkan min 50 dikali cos 45 yang hasilnya min 35,36 meter. Sama juga dengan untuk mendapatkan f5y, kita harus mengalihkan min 50 dikali sin 45 yang hasilnya juga sama. Dengan vektor 3 dan 4, vektor 6 dan 7 memiliki panjang serta memiliki berlawanan arah sehingga akan menghasilkan 0. Adalah vektor ke-8 yang memiliki sudut 65 derajat dan terletak di kuadran pertama. Untuk mendapatkan f8x, kita perlu mengalihkan 20 dikali sin 65 yang akan menghasilkan 18,2 meter. Sebaliknya, untuk menghasilkan f8y, kita perlu mengalihkan 20 dikali cos 65 yang akan menghasilkan 8,45 meter. Ini adalah vektor ke-9 yang terletak di garis Y, sehingga kita hanya perlu mencari f9y, yaitu dengan mengalihkan minus 30 dikali cos 0 yang akan menghasilkan minus 30 meter. Vektor terakhir adalah vektor ke-10 yang terletak di garis X, sehingga kita hanya perlu mencari f10x dengan cara mengalihkan minus 70 dikali cos 0 yang akan menghasilkan minus 70 meter. Karena kita sudah menentukan semua komponen-komponen vektor, sekarang kita akan menghitung sigma fx dan sigma fy. Sigma fx bernilai min 101,3 dan sigma fy bernilai minus 2,77. Sigma ini dihasilkan
ketika kita menjumlahkan semua komponen-komponen di fx maupun fy. Karena kita sudah mendapatkan kedua sigma, yaitu sigma fx dan sigma fy, sekarang kita akan mencari resultan serta arahnya. Resultannya didapatkan dengan menggunakan rumus akar f sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Maka kita akan masukkan kedua sigma tersebut dan menghasilkan 101,34 meter. Sedangkan untuk arahnya, kita akan mendapatkan menggunakan rumus arcus tan sigma fy per sigma fx. Nah, kita akan masukkan kedua angka tersebut juga dan mendapatkan 1,57 derajat. Namun, karena sigma fx dan sigma fy keduanya bernilai minus, maka kita harus memasukkannya ke rumus kuadran 3, yaitu 180 ditambah theta. Theta kita adalah 1,57 derajat ditambah dengan 180 derajat, maka akan menghasilkan 181,57 derajat. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari titik awal saya berjalan hingga titik awal di mana saya berhenti, saya berjalan sejauh 101,34 meter dengan arah 181,57 derajat. Sekian dari video singkat ini, semoga dapat menghibur Anda. Dan terima kasih dan Tuhan memberkati.